Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garum Takin. Kali ini saya akan mempresentasikan dari jawaban UTS mata kuliah Teknik Konversi dan Konversasi Energi. Untuk soal yang nomor 1, yaitu bagaimana proses pembentukan gas cair. Jadi di sini ada 3 teori yang menurut teori biometik dalam kurung organik, kemudian teori anorganik, yang ketiga teori duplex. Dari teori biometik dalam kurung organik, teori ini menyebut bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Jadi kemudian endapan lumpur tersebut menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi dari sungai menuju ke laut dan mengendap di dasar lautan itu selama jutaan tahun. Jadi akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan lapisan batuan di atasnya yang menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik minyak ataupun gas. Kemudian dari teori anorganik, jadi teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi zat minyak yang berisi hidrokarbon. Untuk teori duplex ini banyak digunakan oleh kalangan luas karena menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ini soalnya adalah dampak pemanasan global terkait dengan cuaca. Jadi ini hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat berimigrasi karena area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat. Dari penjelasan jawaban ini, itu akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita sering berubah dengan cepat. Saat di rumah kita terjadi hujan lebat, namun beberapa ratus meter dari situ cuacanya kering. Begitupun sebaliknya. Apakah yang sebenarnya terjadi di bumi kita ini? Jadi kita akan memahami perubahan iklim. Jadi iklim tidak sama dengan cuaca. Apa itu cuaca dan apa itu iklim? Apa perbedaannya? Jadi cuaca sendiri adalah kondisi atmosfer pada suatu wilayah untuk periode waktu yang singkat, jam atau hari. Sedangkan iklim didefinisikan sebagai kondisi atmosfer rata-rata pada suatu wilayah untuk periode waktu yang cukup lama. Jadi ini biasanya sekitar 30 tahun yang dipengaruhi oleh interaksi antara atmosfer, daratan, dan lautan. Jadi Indonesia dipengaruhi oleh 3 pola iklim, yaitu iklim monsunal, iklim ekuatorial, dan iklim sistem lokal. Jadi kesimpulannya ini, cuaca lebih bersifat sesaat, sedangkan iklim lebih bersifat pengulangan untuk periode waktu yang panjang. Kemudian terkait dengan pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Jadi pemanasan global ini adalah kenaikan suhu rata-rata di sebagian besar permukaan bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Kemudian gas-gas rumah kaca sesungguhnya sangat berguna bagi bumi. Dengan adanya gas-gas itu, maka
permukaan bumi menjadi hangat, sehingga memungkinkan semua makhluk bumi hidup di dalamnya karena suhunya seimbang. Gas-gas tadi dihasilkan secara alami, diantaranya melalui gas yang keluar dari gunung api, gas-gas di lahan gambut, kebakaran hutan, kotoran ternak, dan lain-lain. Jadi, gas rumah kaca itu sendiri mirip pelindung badan kita supaya tetap hangat. Namun, di sisi lain akibat peningkatannya, kegiatan manusia di bumi yang menghasilkan gas-gas rumah kaca secara berlebihan. Ini maka terjadi penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi yang berakibat meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Seperti kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan gas-gas rumah kaca, diantaranya adalah gas-gas dari pembangunan mesin pesawat, mobil, motor, pabrik, pengebaran minyak, pembakaran sampah, dan lain-lain. Nah, seperti itu penjelasan dari jawaban untuk soal UTS nomor 2 yang berjudul dampak pemanasan global terkait dengan cuaca. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu opini penggunaan energi COVID-19 terkait dengan transportasi. Dari yang saya dapatkan, ini terekam bahwa kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Terkait yang saya dapatkan, ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang di tempat yang semestinya itu semuanya terbalik akan dikerjakan di rumah. Ini tentunya tidak seperti biasanya. Kemudian pembatasan pelayanan angkutan umum yang biasanya transportasi angkutan ini itu berjalan yang seperti biasanya, namun dengan terjadinya COVID-19 terkait dengan transportasi tersebut akan mengalami penurunan sehingga jam terbangnya akan menurun, dan selanjutnya berdampak penumpukan di beberapa halte dan stasiun yang sebelum COVID-19 saat terjadinya COVID tersebut itu berdampak penumpukan di beberapa halte dan stasiun tersebut yang menyebabkan kemudian transportasi tidak menjadi faktor penularan COVID-19. Dari perumusan 3 masalah tersebut yang kita dapatkan adalah itu transportasi sendiri tidak bisa dikatakan faktor penularan COVID karena di dalam pemerintah yang akan direncanakan sebagai ketidakpastian atau penurunan terkait dengan penularan COVID tersebut. Jadi transportasi ini akan menetapkan pandemi pertimbangan penyebaran COVID tersebut. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah jelaskan status penggunaan energi di masa COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Penggunaan energi saat ini peningkatan gas rumah tangga. Ini dalam contoh peningkatan sebesar 11,19% pada konsumsi bulanan untuk angka
Rp 150.000 ke atas per bulan. Dan untuk listrik ada peningkatan 6% untuk konsumsi listrik di atas Rp 500.000 dan 7,5%-nya. Kemudian sesudah COVID-19, jadi masyarakat akan kembali ke normalnya sebelum COVID-19, tapi ada beberapa kemungkinan sebagian besar juga akan memulai menyesuaikan terhadap new normal, serta akan ada jenis-jenis konsumsi baru yang mereka lakukan terhadap energi di kemudian hari setelah COVID-19 ini. Terima kasih atas penjelasan dari presentasi untuk UTS mata kuliah Teknik Konversi dan Konversasi Energi. Saya Korun Mutakin. Jika ada perkataan yang salah ataupun hal yang tidak terduga, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.